Kita tanggapan dari Mas Atama, Mas Muhammad, bagaimana menurut Anda, apakah memang kebebasan berpendapat ini juga menjadi concern begitu bagi pasangan Anda? Ya, tentu saja ini menjadi concern ya. Jadi memang jauh sebelum misalnya Aiman Wicaksono dilaporkan dan diproses di Polda Metro, begitu ya. Kemudian jauh sebelum Mas Butet dilaporkan, ya tentu saja kita sudah menuangkan dalam visi misi. Jadi memang dalam visi misi yang diusulkan oleh Mas Ganjar dan Prof Mahfud, kita juga bicara soal itu. Artinya dari sisi regulasi tentu kita harus perbaiki Undang-Undang ITE yang memang sekarang sedang berjalan proses revisinya. Itu juga ya dari ketok. Ya, yang sudah diketok itu maksudnya juga kita akan kawal terus. Karena kan begini, ketika undang-undang diketok, tentu saja dia butuh peraturan pelaksana, dia butuh juga bagaimana implementasi dikawal, ini yang menjadi ruang yang akan kita dorong. Kemudian poin yang lain, Mbak, yang saya rasa tidak sama, tidak ada paslon lain yang kemudian tidak punya adalah usulan soal undang-undang pembela HAM. Nah ini yang kemudian kita dorong, kenapa? Karena melihat tadi soal demokrasi, kemudian soal kebebasan berpendapat, ini yang kemudian menjadi ancaman. Karena memang hari ini kita hanya punya undang-undang perlindungan saksi dan korban. Kalau dia ngelapor, kita hanya punya undang-undang lingkungan yang bicara soal undang-undang anti-SLAPP. Nah kita belum punya ada regulasi yang betul-betul menjaga pembela HAM, menjaga masyarakat yang mau partisipasi. Nah ini kan tentu saja harus kita rumuskan dalam regulasi sehingga dia kuat. Karena kalau regulasinya nggak kuat, nggak mungkin juga kemudian kita tiba-tiba masuk ke penegak hukum, kita masuk ke dalam konteks pelaksanaan. Ini menjadi penting ke depan. Saya harus beri kesempatan yang lain karena waktu kita sudah hampir habis begitu. Singkat-singkat saja, Mas Habib, mungkin apa yang akan didorong oleh pasangan Anda terkait dengan kebebasan berpendapat ini? Singkat saja. Dua hal, ya. Yang satu soal asas dualistik yang tadi saya sebutkan, yang kedua soal restoratif justice. Ya. Jadi kebanyakan orang yang berpendapat berbeda itu disebut dikriminalisasi karena ucapannya yang spontan dan lisan. Kemudian sebagian besar dari kita itu tidak bisa menuliskan dengan tepat apa yang ada di pikiran kita. Orang yang membaca tulisan kita pun belum tentu bisa menangkap apa yang diinginkan oleh si penulis. Karena itu perlu dua hal menurut kami. Pertama, konsep pendekatan berhukum dualistik yang mengharuskan adanya mens rea, pembuktian mens rea. Yang kedua, restoratif justice. Nah, dua hal tersebut sudah diakomodir dalam KUHP. KUHP memang banyak kekurangan, Pak Usman, kita paham. Saya senang sekali mendapat masukan dari teman-teman Amnesty International, ya kan, dari PBHI. Tapi inilah yang terbaik yang bisa kita hasilkan, menggantikan KUHP lama, produk kolonial, gitu kan ya. Ya ada ajaran dualistik di pasal 36, ya kan ya. Kemudian restoratif justice ada di seluruh jiwa undang-undang ini, KUHP baru ini. Kalau ini diterapkan menjadi kultur hukum, saya pikir dua hal ini yang akan kemudian didorong. Terakhir, Mas Teguh tadi Anda mengatakan bahwa akan membuka ruang sebesar-besarnya terhadap kebebasan berpendapat. Apa jaminannya? Dan bukan cuma sekedar jaminan, dalam berbagai kesempatan calon presiden kami, Pak Anies Baswedan, sudah menegaskan hal tersebut. Dan ini sebuah komitmen yang memang sudah beliau tunjukkan. Gugatan, cercaan, bahkan kritik yang hoax sekalipun tidak ada satupun yang kemudian diproses hukum oleh beliau. Ini kan menjadi sebuah track record yang jelas bahwa memang beliau memberi kesempatan pada warga bangsa untuk berbicara. Karena sekali lagi, warga negara lah pemilik kedaulatan yang tertinggi, begitu. Nah, ruang ini diberikan dan apabila kepemimpinan nasional nanti memberikan teladan, maka ke bawahnya juga akan demikian. Jadi Kak Usman, misalkan interpretasi aparat penegak hukum terhadap undang-undang ITE misalkan. Kalau guidance dari presiden jelas kan nggak boleh mereka sewenang-wenang juga main tangkap atau kemudian main kriminalisasi. Inilah suasana kehidupan yang tenang, damai, yang kemudian tidak ada syakwa sangka di masyarakat. Ini yang kita harapkan bisa terwujud. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.